Selamat datang di kanal YouTube saya. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan mode auto dengan PID, yaitu suatu algoritma yang cukup populer digunakan untuk sistem pengaturan otomatis. Simulator ini baru saja saya start dan parameter-parameternya dalam kondisi default. Saya start mode auto PID. Kita tunggu sejenak sampai mendapatkan current volume yang relatif stabil pada set point-nya. Baik, saya stop grafiknya. Ada beberapa hal menarik pada grafik ini untuk dikomentari. Yang pertama adalah inflow-nya yang tidak lagi on dan off, tetapi dapat bernilai di antaranya atau proporsional. Ini tentu sesuatu yang sangat bagus yang diinginkan. Berikutnya adalah bagaimana current volume atau proses value itu bergerak menuju set point-nya. Pada saat awal, current volume naik cukup cepat. Besar rise time-nya bisa dilihat pada panel sebelah. Current volume terus bergerak sampai melebihi set point dan terjadi overshoot. Berapa persen besar overshoot-nya bisa juga dilihat pada panel ini. Kapan terjadinya overshoot juga ditunjukkan, yaitu berapa detik mulai saat current volume naik. Setelah overshoot, current volume bergerak turun dengan cepat sampai melewati set point-nya dan terjadi undershoot. Setelah undershoot, current volume terus bergerak naik kembali dan berosilasi sebelum mencapai kondisi settle dan steady. Kapan kondisi settle dan steady tercapai dapat dilihat pada panel ini, termasuk berapa nilai current volume-nya. Bentuk grafik seperti ini bisa didapat dengan mengatur parameter-parameter untuk algoritma PID yang bisa dimasukkan melalui panel ini. Tentu respon seperti ini bukan selalu yang kita inginkan. Overshoot-nya mungkin terlalu tinggi dan osilasinya terlalu panjang. Untuk itu kita perlu mengatur parameter-parameter PID untuk mendapatkan respon proses volume yang kita inginkan. Untuk mengerti parameter-parameter itu, baiklah kita tengok sejenak algoritma PID. Ini adalah model untuk sistem pengaturan otomatis. PID adalah algoritma yang dipakai pada block controller ini untuk memproses error signal dan menghasilkan control signal. Lebih detail, model PID ditunjukkan pada gambar berikut ini. Algoritma PID ini mempunyai 3 proses perhitungan atau action terhadap error signal. Yang pertama adalah perhitungan secara proporsional, yang kedua adalah secara integral, dan yang ketiga secara diferensial. Hasil dari masing-masing perhitungan memberikan kontribusi pada outputnya sesuai dengan masing-masing gain factornya, Kp, Ki, dan Kd, yang berupa bilangan positif. Secara matematis, PID ini dimodelkan seperti pada rumus 1 atau rumus 2 dengan mengeluarkan faktor Kp. Sebagai ganti, Ki dan Kd adalah Ti dan Td, yang biasa disebut sebagai integration time dan differentiation time. Rumus nomor 2 bisa diubah menjadi nomor 3 melalui suatu transformasi Laplace yang memudahkan perhitungan aljabar, karena perhitungan integral atau diferensial berubah menjadi perhitungan pembagian atau perkalian.
Kita tidak akan mengulas lebih dalam proses transformasi ini. Rumus ini perlu ditunjukkan karena PID yang ada di tiap portal dimodelkan dengan menggunakan rumus nomor 3 ini dengan sedikit modifikasi. Nah, rumus nomor 4 ini adalah model PID yang ada di tiap portal. Ada pembobotan atau weighting pada perhitungan proporsional dan integral, yaitu pembobotan untuk set point-nya atau W, di mana W dikalikan dengan bobotnya, B untuk proporsional, dan C untuk diferensial. Selain itu, ada juga tambahan delay coefficient, ada perhitungan diferensialnya, yaitu variabel A. Panel yang ada pada dashboard menyediakan bidang masukan untuk parameter-parameter tersebut. Di antaranya adalah K. K ini adalah proportional gain atau KP. Kemudian TI. TI ini adalah integration time. Kemudian TD. TD ini adalah differentiation time. Kemudian PW. PW ini adalah proportional weighting atau B. Kemudian DW. DW ini adalah differentiation weighting atau C. Kemudian DD. DD ini adalah derivative delay coefficient atau A. Baik, kita kembali ke dashboard. Berikutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita bisa mengatur perilaku PID untuk mendapatkan respons yang kita inginkan dengan cara mengubah parameter-parameter PID ini. Saya pastikan dalam kondisi default. Kemudian kita masuk ke mode auto PID. Kita tunggu sejenak sampai kondisi steady tercapai. Oke, kondisi steady tercapai, saya stop grafiknya. Sementara simulator biar terus berjalan. Grafik yang kita dapatkan cukup mulus, tanpa patahan. Tampak bagus, tetapi belum tentu ini respons PID yang kita inginkan. Ada beberapa alasan. Pertama adalah overshoot yang mungkin terlalu tinggi. Juga setelah overshoot adalah osilasi yang berkepanjangan, sehingga kondisi steady tercapai dalam waktu yang relatif lama, 52,5 second. Juga rise time mungkin terlalu lambat atau terlalu cepat. Untuk itu, beberapa parameter PID ini perlu diubah untuk mendapatkan respons yang diinginkan. Prioritasnya adalah mendapatkan overshoot yang rendah. Oke, saya reset terlebih dahulu. Saya start grafiknya. Yang pertama kali akan saya ubah adalah komponen integralnya. Saya ubah integral time menjadi 0,4.
kemudian kita start lagi auto PID. Overshoot tercapai, turun cukup banyak menjadi 12,24%. Tetapi konsekuensinya rise time-nya naik berkali lipat menjadi 9 second. Sebelumnya pada kondisi default parameter cuma 2,9. Baik, berikutnya akan saya ubah proportional gain supaya rise time lebih baik, artinya lebih cepat. Saya reset, saya ubah menjadi 0,1. Oke, kita start auto PID. Ya, rise time lumayan turun banyak menjadi 3,9 second setelah sebelumnya 9 second. Tetapi konsekuensinya overshoot naik lagi menjadi 30,81 setelah sebelumnya cuma 12,24%. Berikutnya saya naikkan lagi proportional gain menjadi 0,2. Saya reset. Bagus, kita mendapatkan rise time yang cukup cepat, 2,55 second. Lebih baik daripada kondisi default parameter. Tetapi sebagai konsekuensinya, overshoot juga naik menjadi 38,07%. Oleh karena itu, saya ingin mengurangi overshoot dengan cara mengubah komponen integralnya. Saya reset, saya ubah ke 0,8. Kemudian saya start kembali. Rise time-nya lebih lambat, tetapi hasilnya saya mempunyai overshoot yang turun kembali menjadi 24,08%. Berikutnya saya akan mencoba menaikkan proportional gain supaya rise time-nya ini menjadi lebih cepat. Saya reset. Rise time 0,5. Bagus, rise time kita mendapatkan 2,30 second. Kondisi lebih baik daripada kondisi default parameter. Sementara overshoot masih dalam nilai 28,44, tidak terlalu tinggi dibandingkan sebelumnya. Saya bisa mengubah lagi komponen integral untuk menurunkan overshoot-nya. Saya ubah menjadi 1. Start kembali. Rise time masih dalam nilai yang rendah seperti pada kondisi default, dan overshoot bisa turun menjadi 24,6%. 24,16%. Saya stop. Oke,
Kalau kita lihat hasil akhir ini dibandingkan dengan kondisi atau hasil atau respon dengan default parameter, maka saya kira ini lebih baik. Artinya rise time-nya menjadi 2,55, sedangkan pada kondisi default parameter rise time-nya 2,9 second. Overshoot-nya juga turun banyak. Sekarang kita mempunyai overshoot 24,16%, sementara pada kondisi default parameter tadi overshoot-nya adalah 44,65%. Nah, apa yang saya tunjukkan ini pada dasarnya adalah proses manual tuning untuk PID. Seandainya respon seperti ini sudah bisa diterima, maka manual tuning pun selesai. Tidak perlu diubah-ubah lagi. Tetapi jika ada perubahan di sistem, misalnya outflow-nya berubah, atau random leak flow, atau kebocoran berubah, tentu responnya akan berbeda lagi dan perlu dilakukan setting atau tuning lagi. Sebagai contoh, mari kita coba mengubah outflow-nya. Saya reset dulu. Dengan kondisi parameter yang kita hasilkan, yang kita anggap sudah tuned, kita ubah outflow menjadi misalnya 20. Oke, kita start auto PID-nya kembali. Nah, yang kita dapatkan rise time-nya naik menjadi 3,10 second, sementara sebelumnya rise time 2,55. Kalau kita menginginkan rise time yang lebih cepat, tentu harus diubah lagi, misalnya proportional gain-nya. Baik, cara-cara manual tuning yang baru saya tunjukkan seperti memberi kesan trial and error. Mungkin ada pertanyaan mengapa saya memasukkan nilai-nilai parameter PID seperti itu. Untuk itu saya akan menunjukkan cara manual tuning yang lain pada video berikutnya.